berjumpa lagi di podcast Mother and Beyond Moms. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebutkan bahwa pada tahun 2023 ini kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak 2010 lalu. Aduh, begitu mendengar data ini ya, bikin kita deg-degan, bikin kita merinding. Aduh, pokoknya jadinya rasanya nggak tenang gitu ya, nggak sih moms? Soalnya kan kita tahu ya, sebenarnya selama ini kita berpikir bahwa diabetes itu tuh identik dengan penyakitnya orang dewasa. Kok kasus diabetes pada anak jadi meningkat dan nggak sedikit loh itu angkanya. Tentunya kita sebagai orang tua pasti harus waspada dong ya sama penyakit yang satu ini. Karena kita tuh harus tahu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari diabetes ini sendiri, dan apakah diabetes pada anak bisa disembuhkan? Gimana sih caranya merawat anak dengan diabetes? Yuk kita ngobrol-ngobrol. Saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ada ahlinya nih, Dr. Ria Yohanita SPACIMI, dokter spesialis anak dari Primaya Evasari Hospital di podcast Mother and Beyond kali ini. Hai Dr. Ria, apa kabar? Halo Mbak Enji. Sehat dokter? Sehat. Senang mendengarnya. Dok, aku senang mendengar dokter sehat, tapi sedih mendengar berita tentang kenaikan sampai 70 kali lipat loh dok. Yes, sejak 2010, sebenarnya kan nggak jauh-jauh amat ya. Ke 2023 ini sekitar 13 tahun kan. Dan 2023 juga baru dimulai kan dok. Nah mungkin kita harus tahu dulu, diabetes ini kan kita taunya selama ini kayak penyakitnya orang yang udah sepuh gitu loh. Udah dewasa gitu kan ya, udah gede. Tapi ternyata anak-anak bisa mengalami diabetes. Nah sebenarnya apa sih dok perbedaan antara diabetes yang diidap oleh anak-anak sama orang dewasa dok? Ya, kalau diabetes mellitus yang diidap oleh anak itu disebabkan oleh diabetes mellitus yang tipe 1 Mbak Enji. Paling sering. Kemudian jika orang dewasa itu DM-nya tipe 2. Oh, itu perbedaan yang paling basicnya. Ya. Oke. Nah, pada data yang kita dapatkan di awal tahun 2023 ini kan terjadi peningkatan kasus diabetes yang memang bisa dibilang ini memprihatinkan ya kan moms ya. Nah saya penasaran penyebab diabetes pada anak-anak ini apa? Karena kan balik lagi ya, kalau dulu-dulu kita sering dengarnya ini diabetes biasa orang yang udah dewasa, bahkan udah yang cenderung sepuh gitu kan yang biasanya kena diabetes. Apakah memang karena faktor keturunan atau memang gaya hidup yang nggak baik nih dok? Jadi diabetes mellitus itu sendiri Mbak Enji merupakan suatu penyakit metabolik yang terjadinya secara kronis gitu. Jadi memang berkelanjutan dan tentunya bisa mengganggu tumbuh dan kembang. Ya. Nah, diabetes mellitus pada anak itu ada 2 tipe yang paling sering, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 disebabkan oleh memang penyakit bawaan. Jadi si sel beta pankreasnya itu dia rusak. Nah, sedangkan sel beta pankreas ini tujuannya adalah untuk membentuk hormon insulin. Begitu tuh rusak, hormon insulinnya nggak terbentuk, akhirnya gula yang masuk ke dalam badan nggak bisa diubah menjadi energi. Karena insulin ini untuk mengubah si gula menjadi energi. Ya. Nah begitu itu rusak ya sudah, akibatnya si anak ini akibatnya jadi gula darahnya tinggi terus, dan dia membutuhkan insulin seumur hidupnya. Waduh. Itu yang tipe 1. Jadi bisa disebut keturunan tapi belum tentu juga gitu. Yang kedua itu DM tipe 2. Ya, DM tipe 2 ini disebabkan oleh suatu gaya hidup sih sebetulnya. Ya, jadi bisa terjadi karena misalnya anaknya makannya terlalu berlebihan, manis-manis gitu, jadinya gendut gitu. Nah, itu lebih berisiko lagi. Nah, tapi ada bedanya tuh DM tipe 1 sama tipe 2 itu. Kalau DM tipe 1 itu sesuatu yang memang nggak bisa dicegah. Sedangkan tadi kan bawaan gitu sudah dari bawaan dari sananya. Nah, tipe 2 itu bisa dicegah sebetulnya. Sebenarnya ya ini bisa nggak terjadi nih pada anak-anak untuk yang tipe 2 ini. Memang benar karena gaya hidup ya, kita tahu sih sekarang ya dok ya, kita tuh dekat sekali dengan apa ya, makanan manis, minuman manis ya kan. Ini kan memang kayak udah deket banget sama keseharian anak-anak ya kan dok. Nah tanda atau gejala anak mengalami diabetes ini sendiri apa sih dok? Apa benar katanya lehernya jadi gelap gitu kan, terus ruam kulit gitu, itu tanda-tanda atau gejala tuh atau apa nih dok? Ya. Jadi gejalanya tuh klasik, suka makan, suka minum, terus suka buang air kecil juga. Suka makan, suka minum, suka buang air kecil. Oke. Jadi kayak nggak terlalu khas sebetulnya. Iya sebenarnya kan kita banyak minum pasti banyak ke belakang kan. Iya benar. Kemudian juga ada gejala lain yang biasa juga menyertai, misalnya penurunan berat badan, nafsu makan menurun, lemes misal, terus kulitnya gatel kering gitu. Dan juga kulit yang menghitam di leher. Itu bisa terjadi. Tapi memang karena gejala ini bisa terjadi pada penyakit lain, maka
jarang Iya, anak ya. ini ketahuan diagnosisnya pada saat gejala-gejala itu gitu. Iya, Jadi iya. biasanya jatuhnya udah dalam keadaan yang emergensi, kegawat daruratan dari diabetikum ini. Yaitu misalnya dia udah sesak nafas, dehidrasi, baik ringan sedang berat gitu. Terus penurunan kesadaran bahkan kejang. Jadi Wow. memang Jadi ketahuan pas udah parah ya, udah Dok, ya? parah gitu, seringkali Oh, seperti oke. itu. Oke. Nah, sedangkan yang tadi Mbak Enji tanyakan yang lehernya hitam Iya, iya, itu, iya, iya. itu kita sebutnya namanya akantosis nigricans. Itu bisa terjadi pada saat kondisi anak itu kurang maupun lebih insulinnya. Jadi insulin berlebih iya, iya, iya. itu bisa memicu sel-sel kulit. Jadi sel-sel kulitnya itu akan mudah regenerasi gitu. Ya, jadi sama. Jadinya ya bisa Yang lebih kurang sama, iya. yang berlebih juga sama. Bener, Oke. gitu. Jadi Oke. bisa nyebabin kayak item-item di bagian-bagian tertentu. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua tuh harus awas gitu ya, harus waspada gitu ya. Kita harus aware sama kondisi anak kita. Jadi kalau memang ada perubahan-perubahan itu bisa kita konsultasikan segera biar segera mendapatkan penanganan ya, Dok ya. Betul. Oke. Nah, Dok, ini ada pertanyaan juga nih dari moms ya, dari WhatsApp grup kita yang bertanya, apakah anak gemuk selalu bisa dikaitkan dengan dia diabetes nih? Ya. Anak gemuk tentunya berarti ada suatu malnutrisi. Ya, Jadi malnutrisi ya. itu bukan hanya kurang, tapi Iya, lebih iya, juga iya, iya, gitu. iya. Cuman ya nggak semuanya obesitas berarti diabetes. Harus Oke. dikasih tahu dulu penyebabnya apa, obesitasnya. Mungkin apakah gaya hidup misalnya ngemil mulu atau jenis makanannya yang berlebihan terus, tapi belum tentu loh dia terjadi diabetes. Mesti dilihat lagi. Oke. Jadi mesti diperhatikan lagi ya. Emang paling benar cek sih ya, Dok ya. Iya. Apalagi tapi juga sebenarnya kan anak sebaiknya tidak diabetes, tidak apa obesitas Gentut, ya, Dok ya. iya. Oke. Diagnosis dari diabetes pada anak ini sendiri seperti apa sih, Dok? Ya, jadi diagnosis diabetes mellitus pada anak itu terdiri dari gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium. Gejala klinis yang ada ya sepastinya yang tadi, suka makan, suka minum, suka buang air kecil. Kita sebutnya polifagi, polidipsi, ya Oke. poliuri Oke. gitu istilah medisnya. Disertai dengan pemeriksaan laboratorium dari gula darah. Oke. Jadi gula darah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter, gula darah 2 jam postprandialnya, post makannya itu di atas 200 mg per desiliter dan HbA1c di atas 6,5. Jadi salah satu aja kita bisa curiga. Iya, udah bisa dicurigai ya. Ya. Dok, diabetes pada anak tadi dokter bilang ada 2 tipe. Satu tipe 1 tuh adalah ya kayak udah bawaan gitu dari lahir. Lalu tipe 2 itu gaya hidup. Nah, diabetes pada anak tuh bisa sembuh nggak sih, Dok sebenarnya? Kalau tadi kan yang tipe 1 dokter bilang akan tergantung insulin selamanya gitu. Pastinya dengan diabetes mellitus yang penyakit bawaan yang memang nggak ada insulin, dia nggak bisa sembuh selamanya dia butuh insulin. Sedangkan yang tipe 2 tentunya bisa dicegah. Tapi kalau untuk sembuh itu bisa nggak, tergantung kontrol metaboliknya. Jadi Oke. kontrol gulanya mulai dari misalnya dia terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2, dia harus menyeimbangkan dari nutrisinya, olahraganya dan kontrolnya bagaimana gitu. Merubah pola gaya hidup ya berarti ya. Betul. Dan memang sebaiknya sih dicegah sih, jangan sampai kejadian. Iya. Lebih baik mencegah daripada menyembuhkan Iya, sebenarnya ya. bener. Oke, penanganan diabetes pada anak, apakah selalu harus disuntik insulin? Apakah ada cara lain, Dok? Ya, kembali lagi tadi dari tipenya ya. Kalau tipe 1 pastinya udah Harus insulin insulin. ya. Selain nggak hanya insulin doang ya Mbak Enji, pastinya dia harus ngatur makanannya. Iya. Terus keseimbangan lah ya, seratnya juga oke, harus oke, kemudian olahraga juga harus oke. Kalau tipe 2 ya balik lagi, tergantung ada yang butuh dan ada yang tidak. Jadi tergantung kasusnya sih sebetulnya. Oke. Ya, jadi balik lagi ke kasusnya. Gimana nih berarti kita nih sebagai orang tua nih memberikan asupan atau pemberian konsumsi gula deh untuk anak-anak kita gitu. Maksudnya yang aman tuh seperti apa? Apakah memang sebaiknya anak-anak tidak diberikan gula sama sekali atau diganti dengan gula-gula yang kita tahu buat orang diet gitu kan ya? Atau gimana sih, Dok? Jadi bingung pasti kan moms ya. Iya. Lagi tren nih Mbak mengenai gula-gula ini. Iya, Sebenarnya bener, lagi in gara-gara Iya, diabetes kan. Jadi pada orang pada aware gitu mengenai gula ini. Jadi sebenarnya total glukosa yang boleh masuk atau gula yang boleh masuk itu adalah kurang dari 10% dari total kalori harian. Oke. Nah, Sampai kalori aku mikir, kalori berapa ya? sendiri itu berdasarkan usia itu beda-beda sih. Oke. Nah, sebenarnya yang dianjurkan adalah gulanya gula murni, misalnya gula dari sayur, dari buah gitu. Sebisa mungkin anak diarahkan untuk yang itu. Iya. Tapi jika pun butuh gula tambahan, itu juga ada batasannya. Batasannya berbeda berdasarkan usia.
Usia 2 sampai 4 tahun sekitar 15 sampai 16 gram per hari. Oke. Kemudian usia 4 sampai 7 tahun sekitar 20 sampai 22 gram per hari. Oke. Kemudian usia 7 sampai 10 tahun sekitar 22 sampai 23 gram per hari. 10 sampai 13 itu sekitar 24 sampai 26 gram per hari. Kemudian usia 13 sampai 15 sekitar 27 sampai 32 gram per hari. Di usia 15 sampai 18 tahun, kita tahu ya sampai usia 18 tahun Ya, masih anak-anak ya. Itu juga sekitar 29 sampai 37 gram per harinya. Jadi sebenarnya semakin besar anak itu kebutuhan gula juga semakin meningkat ya sebenarnya ya. Ya. Jadi itu ya kira-kira kadar yang aman lah per harinya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja ya dok ya Boleh. memberikan gula asal kita memperhatikan kadar amannya. Yang Ya. paling aman sih adalah memberikan gula-gula yang kayak manis-manis murni lah gitu, Yes, kayak tadi bener. dari sayuran, Iya. buah-buahan. Bener banget. Itu lebih aman ya dok Iya. ya. Kalau itu nggak ada takarannya kalau itu untuk yang Kalau kayak yang alami enggak sih. Oh, baik. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mom Putri. Apakah pemberian Sufor bisa memicu diabetes? Nah, ini lagi rame nih, Dok. Nah. Apakah benar seperti itu, Dok? Ya, jadi susu formula tentunya pemberiannya harus berkonsultasi dahulu. Yes. Bayi 0 sampai 6 bulan memang sebaiknya adalah ASI ASI, eksklusif. betul. Di atas 6 bulan itu pemberiannya sudah ada MPASI Iya, sudah sebetulnya. nyampur sebenarnya Iya, sama MPASI ya. Betul, dan dicampur dengan ASI. Tapi ada beberapa kondisi memang yang nggak bisa memberikan ASI, Iya, iya, misalnya iya, iya, ibunya iya. sakit tertentu atau Iya. mengkonsumsi obat tertentu yang Iya. memang nggak bisa memberikan ASI, ASI, maka boleh diberikan susu formula. Tapi susu formula pun itu ada takarannya, Mbak Egy, nggak berlebihan gitu. Karena berlebihan pun juga nggak bagus. Nanti lama-lama anak bisa obesitas. Iya. Obesitas akan meningkatkan risiko dari diabetes. Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. secara nggak langsung mengkonsumsi susu formula yang berlebihan bisa menimbulkan risiko terjadi diabetes mellitus. Memang harus nggak boleh berlebihan sih ya. Betul. Nah, saat anak sudah terdiagnosa diabetes, ini apakah anak perlu menjalankan diet nih, Dok? Ya, jadi sebenarnya istilah diet itu ya untuk semua ya Mbak Iya Egy sih, ya. iya, Bukan iya. hanya Iya, diabetes iya, iya, aja iya, gitu. benar. Cuman memang ada beberapa tips gitu pada anak yang mengalami diabetes. Nutrisi yang disarankan kebutuhan kalorinya adalah sekitar 50 sampai 50% terdiri dari karbohidrat. Iya. 15 sampai 20% protein dan lemaknya sekitar 30 sampai 35%. Kemudian untuk yang lainnya yang dianjurkan adalah pemberian minyak ikan. Nah, itu iya, iya. sebanyak 1 sampai 2 kali 20 sampai 80 gram Oke. per minggunya. Oke. Di samping nutrisi tentunya yang nggak boleh yang kayak manis-manis, terus olahraganya jangan lupa Iya juga aktivitasnya. sih. Ajak main lah Betul. anak gitu. Aku jadi punya pertanyaan. Misalnya kita sadar nih anak kita banyak mengkonsumsi manis nih ya. Apakah mengimbanginya dengan misal olahraganya juga kenceng gitu ya? Apakah boleh kayak ya udah deh gitu loh kan. Dia olahraganya juga kenceng, geraknya juga banyak. Jadi nggak apa-apa deh dikasih makan manis-manis. Apa jangan gitu juga, Dok? Apa gimana sih, Dok? Nah, itu nanti balik lagi. Jadi kalau anak diabetes itu pastinya akan mendapat kayak pemeriksaan rutin gitu, Mbak Egy, yang dianjurkan. Misalnya pemeriksaannya 3 kali dalam sehari atau 2 kali dalam sehari. Nah, itu jadi masih bisa naik turun gitu loh, Mbak Egy, kalau anak diabetes itu. Misalnya diberikan insulin nih, insulin pada saat pagi diberikan. Kemudian nanti dia akan diminta lagi untuk cek pada saat misalnya sebelum makan siang untuk mengatur nih insulin berikutnya itu harusnya berapa kayak gitu. Nah, nanti kalau ada aktivitas lebih atau makan yang berlebih akan mempengaruhi nilai itu. Oke. Gitu. Jadi tetap sebisa mungkin tidak berlebihan. Iya sih. Karena nanti insulinnya naik turun Nggak baik bingung juga iya badannya. juga sih. Oke, itu jadi catatan ya Mams ya. Oke, terakhir nih Dok, apa yang harus orang tua perhatikan nih ketika merawat anak yang sudah didiagnosa diabetes gitu kan? Karena kan kita inginnya ya anak kan maksudnya ya tetap aja ya mereka kayak apalagi yang tadi kalau udah diabetes yang tipe 1 gitu kan ya, itu kan seumur hidup tuh ya Dok ya. Nah, ini kita sebagai orang tua harus gimana nih Dok? Apa yang harus jadi perhatian kita? Ya pastinya harus legowo, harus sabar ya, harus menerima kondisi bahwa memang anak kita itu terkena diabetes gitu, mau nggak mau gitu. Nah, setelah itu kita harus paham apa sih dampak dari diabetes ini dan apa yang harus kita kontrol supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi dari sakit ini. Jadi misalnya nih udah konsultasi ke dokter, terus disaranin dengan insulin dosis segini, makannya harus segini, aktivitas harus segini. Ya
sebisa mungkin diikutin gitu. Karena kalau dia naik turun juga nanti nggak bagus terhadap Iya tubuh sih, dan betul, kembangnya. betul. Itu. Yang penting monitoring sih. Iya sih. Apa yang kita beri kita harus monitor. Oke, dok, satu lagi nih, aku penasaran nih, bener-bener ini sebagai penutup nih. Kalau misalnya orang tua abai nih, dengan tadi tanda-tanda bahwa anaknya diabetes, dan ternyata memang anaknya diabetes, apa sih efek jangka panjangnya untuk anak, dok? Ya, diabetes mellitus itu selain di anak, dewasa pun saya kira kurang lebih sama ya. Iya. Bisa mengenai organ-organ lainnya seperti mata yang kita sebut retinopati diabetikum, kemudian jantung juga bisa mengenai, misalnya penyakit jantung koroner di kemudian hari, kemudian ginjal bisa kena gagal ginjal. Jadi gagal ginjal nggak karena obat aja ya, Mbak Endi ya. Betul. Itu juga bisa karena diabetes, kemudian kulitnya juga kadang jadi jelek gitu ya. Terus kalau misalnya ada luka dia nggak sulit untuk sembuh, seperti itu kira-kira. Jadi memang efek jangka panjangnya juga nggak bisa kita abaikan. Ini berat loh kalau kita membiarkan dan kita abai sama penyakit diabetes ini, apalagi diabetes pada anak. Wah, banyaknya informasi yang kita dapat dari Dokter Ria. Terima kasih Dokter Ria Yohanita SPACIMI, dokter spesialis anak dari Primaya Evasari Hospital. Terima kasih udah sharing untuk tema kita, meningkatnya kasus diabetes pada anak, kita harus waspada. Terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Mother and Beyond.